Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami berdua dari kelompok saya Noto Susanto dan Mas Muhammad Budiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menyampaikan materi tentang terkait sistem pakar ya sebagai salah satu tugas UTS. Yang kali ini kita akan coba mereview salah satu jurnal penelitian berkenaan dengan sistem pakar atau expert system dengan judul yaitu sistem pakar pada kasus diagnosa penyakit gangguan tidur dengan metode forward chaining, dalam hal ini yaitu berbasis web. Di mana studi kasusnya itu berada di Unit Pembantu Teknis Daerah atau UPTD di salah satu Vaskes Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Penelitian ini sendiri memiliki keyword atau kata kunci yaitu expert system, forward chaining, sleep disorder, dan health center. Nah, selanjutnya seperti apa akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo Mas Budiawan. Ya, baik Mas. Baiklah, di presentasi kali ini kita ada 4 hal utama. Yang pertama adalah latar belakang, nanti saya menyampaikan. Yang kedua, pengertian sistem pakar juga nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, struktur sistem pakar dan contoh serta simulasi akan disampaikan oleh Mas Noto. Mas. Untuk latar belakang, ya jadi ini latar belakang yang kita ambil dari jurnal dari Universitas Diasen Bengkulu tentang gangguan tidur, yaitu pertama kasus gangguan tidur seringkali tidak terdiagnosa secara jelas. Kemudian psikolog memiliki keterbatasan keputusan terkait penyebab gangguan tidur karena memiliki gejala yang mirip. Jadi beberapa gangguan tidur itu gejalanya mirip-mirip. Jadi sehingga psikolog itu membuat keputusannya itu agak susah gitu kan. Kemudian kemampuan komputer dalam menyimpan data dan mengolahnya itu memungkinkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya sistem pakar itu memungkinkan untuk membantu psikolog dalam memvonis penyebab dan menyediakan solusinya. Nah, adapun pengertian sistem pakar sendiri, yang pertama adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar atau human expert. Nah, pengertian kedua ini sebuah program berbasis pengetahuan yang menyediakan penyelesaian berkualitas pakar. Jadi nanti solusi-solusinya ini memang dari pakar yang dimaksud. Ini untuk masalah-masalah dalam sebuah bidang yang spesifik atau tertentu. Nah, contoh-contoh sistem pakar ini banyak yang sekarang ada itu banyak, cuman yang ini kita contohkan seperti sistem pakar diagnostis medis. Kemudian sistem pakar perencanaan keuangan, ini bisa seperti investasi atau merencanakan eh, apa, keuangan masa depan atau merencanakan tentang hutang piutang. Kemudian sistem pakar manufaktur itu bisa untuk misalnya perencanaan perawatan mesin atau merencanakan penggunaan bahan-bahan baku gitu. Kemudian sistem pakar pemilihan karir ini bisa merekomendasikan seseorang karena profilnya bisa direkomendasikan untuk pekerjaan tertentu. Kemudian sistem pakar hukum ini terkait tentang keputusan-keputusan yang terkait tentang hukum. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Mas Noto. Oke, makasih Mas Bian. Selanjutnya kami akan mencoba menerangkan tentang struktur sistem pakar itu sendiri. Setidaknya ada beberapa komponen utama ya dalam sistem pakar yang meliputi seperti knowledge base atau domain knowledge, di mana inilah sebagai informasi awal atau informasi yang diambil dari seorang pakar. Misalkan topik yang kita angkat adalah tentang diagnosis penyakit, berarti keilmuannya ini diambil dari dokter ahli atau ilmu atau buku bidang kesehatan yang sudah dibakukan begitu. Nah, secara komponen utama setidaknya yaitu tadi pengetahuan atau knowledge base, terus mesin inferensi nanti yang akan menengahin ya. Terus ada working memory atau nanti jadi media penyimpan data gitu. Kalau misalkan kaitannya dengan diagnosis, berarti nanti dia akan menyimpan gejala yang faktual atau yang disampaikan oleh si pasien begitu.
Terus kalau kaitannya dengan sistem pakar yang kemudian dibikin aplikasi, apalagi dalam penelitian ini kan berbasis web. Jadi nanti ada namanya komponen user interface ya, atau tampilan dari aplikasinya itu sendiri. Kalau menurut Kusrini 2006 setidaknya seperti itu untuk komponen utama dari sistem pakar ya. Nah, arsitekturnya setidaknya ada beberapa istilah atau konsep yang perlu dipahami, tapi setidaknya dibagi menjadi dua, yaitu area arsitekturnya yaitu lingkungan konsultasi, di mana nanti kita, karena ini sistem pakar, seperti tadi disebutkan oleh Mas Bian, bahwasanya ini diambil dari ininya ya, ahlinya di bidang apa gitu. Kalau bidang kesehatan ya contohnya misalkan dokter, pengetahuannya nanti kita coba akan adopsi dan masukkan ke dalam komputasi komputer, maksudnya gitu. Nah, ini lingkungan konsultasi, terus lingkungan pengembangan. Nah, konsultasi ini artinya nanti ada eh, dalam arsitektur tampilan sistemnya nanti ada pemakai atau usernya, terus kalau lingkungan pengembang atau developernya ini nanti yang tadi termasuk apa namanya strukturnya ya, di sana ada knowledge engineer, berarti nanti eh, seperti yang barusan saya bilang yaitu dokternya atau ahlinya atau bidangnya yang menguasainya atau pakarnya lah gitu. Terus dalam proses pengembangannya tentunya nanti ada proses perbaikan pengetahuan jika misalkan ada kayak misalkan kasus COVID di awal-awal kan bisa jadi untuk pemeriksaan awal cukup hanya dengan dari gejala klinisnya, tapi kemudian ternyata sistem pakar mengatakan harus ada penunjang khusus, misalkan pemeriksaan radiologi yang spesifik, contohnya begitu. Jadi lingkungan pengembangan mengikuti perkembangan dari pengetahuan yang terkini, perbaikan pengetahuan makanya disebutnya begitu. Nah, aktivitas sistem dilakukan berdasarkan siklus mengenal beraksi ya. Nah, itu dalam arsitektur sistem pakar. Selanjutnya ada beberapa istilah lainnya di sini sebetulnya tadi udah disebutkan juga sih yaitu apa? Interface atau antar muka pengguna. Jadi dalam sistem ini tentunya nanti ada pengembangan pengguna ya. Apakah seperti kayak interaksi. Jadi interaksi antara komputer dan manusia. Jadi kayak tanya jawab gitu. Nanti setiap pertanyaan itu akan menghasilkan respon kesimpulan gitu. Terus ada juga nama istilah konsep knowledge acquisition yaitu akuisisi pengetahuan. Di sini adalah akumulasi, transfer dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Itu disebut knowledge acquisition. Nah, mesin inferensi yaitu yang mempertemukan antara si pengguna terus tadi dengan base knowledge ya, yaitu merupakan otak dari sebuah sistem pakar. Nah, di sini nanti ada algoritmanya begitu. Dan dikenal juga dengan sebutan struktur kontrol atau control structure atau rule interpreter dalam sistem pakar berbasis kaidah. Ya, ini yang menjembatani gitu. Disebut juga mesin inferensi. Di sana ada logika if then. Jadi jika maka ya. Nah, disinilah nanti akan terdapat algoritma forward chaining atau metode forward chaining yang dipakai dalam penelitian yang sedang kami coba review. Gitu. Next, ada juga istilah lain disebut workspace, terus perbaikan pengetahuan tadi sebelumnya sudah saya singgung dalam arsitektur, terus fasilitas penjelasan. Mungkin saya akan sampaikan apa itu workspace, yaitu merupakan area sekumpulan memori kerja, working memory. Jadi ya kayak database lah, database setiap keluhan yang disampaikan oleh user itu kan akan disimpan tuh di database di dalam sistem yang jurnal ini sendiri disimpan dalam MySQL ya, begitu. Terus untuk perbaikan pengetahuan tadi saya udah singgung juga, yaitu jika misalkan ada update dari si ahlinya atau si pakarnya begitu, maka di sistem pun harus diupdate. Gitu. SDLC lah ya, Development Cycle. Oke. Ya. Terus ada istilah fasilitas penjelasan, yaitu komponen tambahan yang meningkatkan kemampuan sistem pakar. Jadi kayak kan dalam interaksi manusia komputer itu kan ada kayak kemudahan, ada 8 kriteria kalau nggak salah ya, intinya kayak kejelasan informasi dan sebagainya gitu. Next, nah ini knowledge base dalam penelitian ini setidaknya ada 15 gejala ya.
untuk kasus gangguan tidur. Yang pertama contohnya gejala satu yaitu sakit kepala, yang kedua sulit untuk merasakan ngantuk, ya kan, mengalami migrain. Ini gejala-gejala yang sudah dipetakan untuk kasus gangguan tidur itu. Ini diambil dari ahlinya ya, artinya dalam kasus ini ya oleh dari dokter gitu. Gejala-gejala ini yang pada umumnya muncul itu disebut sebagai knowledge base. Nah, ini yang tadi ada namanya pembaruan pengetahuan jika nanti untuk kasus yang dimaksud atau penyakit yang dimaksud itu ada pembaruan, maka gejalanya bisa jadi tidak hanya 15, bisa jadi nanti dia nambah atau bisa jadi dikurangin gitu. Intinya up to date gitu ya untuk basis pengetahuan gejala. Jadi basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar disusun atas dua elemen dasar yaitu fakta dan aturan. Aturan atau rule. Terus fakta merupakan informasi tentang objek dalam area permasalahan tertentu. Aturan merupakan informasi tentang cara memperoleh fakta baru dan fakta yang telah diketahui. Itulah yang disebut knowledge base. Ini penting ya, karena sistem pakar itu sendiri kan memang sumbernya dari knowledge base ini dalam sistem. Diagram konteks. Tadi disinggung ya, di sini ada pengguna, di sini ada ahli yaitu pakar, dia yang akan memberikan informasi tentang data gejala, data penyakit, data solusi dan rule. Nah, sistem pakar sendiri dalam diagram ini tentunya menjembatani ya eh, pengguna atau misalkan pemakai, misalkan saya sendiri nanti menggunakan sistem ini menyampaikan gejala dan keluhan gitu dimasukkan ke sistem pakar, maka sistem pakar itu akan menginferensi dari database ini ke knowledge base ini terus menghasilkan kesimpulan begitu. Alurnya seperti itu ya. Jadi sistem pakar yang dikomputasikan, didatabasekan, terus sistem yang menjembatani yaitu nanti menggunakan forward chaining dalam studi jurnal ini, terus si pengguna nanti akan menyampaikan kondisi faktualnya, gejala dan keluhannya, misalkan sistem akan menyampaikan hasil diagnosanya. Inilah yang dimaksud diagram konteks untuk sistem pakar gangguan tidur. Nah, selanjutnya metode forward chaining itu sendiri apa? Nah, di sini ada beberapa referensi yang bisa saya ambil dalam penelitiannya Hartati dan Iswati 2016 menyebutkan bahwasannya forward chaining sebagai metode dalam penelitian ini adalah suatu metode pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam sistem pakar. Proses pencarian dengan metode forward chaining berangkat dari kiri ke kanan, yaitu dari gejala-gejala ke yang Kesimpulan. kesimpulannya, ya, atau di sini disebut yaitu dari premis menuju kepada kesimpulan akhir gitu. Karena sebetulnya dalam metode ini ternyata ada kebalikannya yaitu backward chaining gitu kalau saya baca. Tapi kali ini kita lebih membahas tentang forward chaining. Jadi event driven ya di sini. Forward chaining yaitu dari kiri ke kanan, yaitu dari premis menuju kesimpulan akhir. Metode ini sering disebut juga data driven, yaitu pencarian dikendalikan oleh data yang diberikan gitu. Ini ada skemanya ya, di sini observasi aturan satu atau rule satu dibandingkan dengan fakta, terus di siklusnya ya, terus dibandingkan dengan aturan rule ketiga, nanti akan menghasilkan kesimpulan satu atau dua. Itu if then gitu. Nanti untuk if then-nya mungkin Mas Bian yang menyampaikan, saya masih bahas tentang tambahan tentang siklus bangun tidur ini sebagai informasi tambahan karena ini terkait dengan siklus masalah gangguan tidur ya. Rekaman EKG atau elektrosepalografi dan rekaman video fisiologis lainnya yang dilakukan saat tidur mendefinisikan dua tahap tidur yaitu rapid eye movement REM atau REM sleep dan non-REM sleep gitu. Nah, non-REM sleep ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Nah, ini yang nanti jadi dasar knowledge base-nya ya. Stadium 1 yaitu tidur ringan, yang kedua yaitu tidur konsolidasi, yang keempat, yang ketiga dan empat tidur sangat dalam atau nyenyak gitu ya, dan tidur gelombang lambat. Ini bahasa ininya ya, knowledge base-nya. Ini pengertian tidur secara inti ya, secara referensi, maksudnya yaitu sebuah fase penting dalam kegiatan sehari yang bermanfaat untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. Ini disebutkan dari beberapa penelitian ya. Selanjutnya, ini analisa
sistem aktual. Jadi dari gejala-gejala yang ada, sistem yang ada di penelitian ini mengklasifikasikan jadi tiga, yaitu jika penyebabnya apa, penyebabnya apa, penyebabnya apa itu nanti akan menghasilkan tiga kesimpulan atau gejala atau maaf, atau diagnosis, yaitu penyakit pertama atau P01 disebut insomnia, P02 itu parasomnia, terus P03 hipersomnia. Nah, ini kumpulan gejala-gejala yang nanti disimpulkan begitu. Selanjutnya eh, masuk ke simulasi, nanti Mas Bian yang akan mensimulasikan. Ini user interface atau tampilan antarmuka dari aplikasi yang di dalam jurnal ini ya, penelitian ini. Mungkin kita langsung langsung aja kali ya Mas ya, langsung ke itunya ya. Ya, Mas, Mas, ya. Oke. Saya share screen ke aplikasinya. Udah kelihatan belum Mas? Belum ya? Ya, ya. Kayaknya Belum salah kelihatan. deh. Ntar. Mana ya tadi ya? Perasaan udah dibuka tadi. Oh ini, sorry. Nah, oke, monggo Mas. Ya, ini adalah user interface dari sistem pakar untuk mendiagnosa gangguan tidur. Nah, ini di tengah ini ada tombol mulai, mulai konsultasi, diklik Mas. Ini akan mengisikan data-data dari pasien. Isikan nama, nomor HP, jenis kelamin, alamat, tanggalnya tidak bisa dirubah, itu udah default. Kemudian klik lanjutkan akan masuk ke halaman pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini sebenarnya ini yang disebut dengan forward chaining nanti. Jadi ada data-data gangguan atau data-data gejala. Data gejala ini yang dinamakan sebelah kiri ya. Sebelah kiri nanti akan menuju sebelah kanan. Jadi akan mengumpulkan fakta-fakta gangguan yang nantinya akan membuat keputusan. Jadi if then-nya itu ada di sini. If apakah sakit kepala? Jadi if sakit kepala, coba diklik ya Mas. Siap. Nah, nanti akan masuk lagi pada if apakah sulit merasakan ngantuk? Jika tidak, tidak Mas. Oke. Nah, kemudian masuk lagi ke gangguan berikutnya. Apakah mengalami migrain? Coba iya. Masuk lagi apakah terbangun pada malam hari atau dini hari? Ya. Ya. Kemudian apakah bangun tidur pada waktu yang teratur? Coba tidak. Tidak, Mas. Ya, coba tidak. Oke. Apakah kurang tidur? Ya atau tidak? Misalnya iya. Ya, oke. Ya, apakah sedang mengalami stres? Misalnya iya. Oh iya ya, oke. Gejala Apakah selanjutnya menderita ditanyakan. memiliki gangguan post traumatik ya atau gangguan stres? Mungkin iya. Ya, baik. Apakah efek samping obat tertentu? Tidak. Oke, tidak. Apakah Wah, pengguna narkoba biasa mengkonsumsi narkoba? Tidak. siap. Nah, sebenarnya ini gejala-gejala ini lebih dari 15 Mas ya sebenarnya. Ya, Nah, jadi mengacu ke tadi misalnya nih sebelah kiri itu keputusannya atau faktanya tidak, nanti akan masuk ke kelompok gejala berikutnya yang mungkin gejala ke 24 sampai 26 misalnya. Nanti ya. kalau mungkin itu iya, mungkin masuk lagi ke faktanya iya, mungkin masuk lagi ke gejala berikutnya gitu. Ya. Gejala yang di kelompoknya dia mungkin. Ya sekarang tidak misalnya. Misalkan ini tidak ya. Oke. Ya sering sering tidur secara tiba-tiba. Ya, Oke, apakah merasa lelah sepanjang waktu? Misalnya iya. baik. Apakah sulit berkonsentrasi atau mengingat sesuatu? Iya. Ya, Apakah pikiran terasa berkabut? Membuat keputusan? Tidak. baik. Nah, ini kompleks sekali nanti berarti. Apakah Ya, mimpi seakan
bahaya mengancam, ya, misalnya ini gangguan psikologis ya, iya. Ya, siap. Apakah merasa detak jantung cepat? Ya. Baik. Apakah merasa mimpi sangat nyata, menakutkan? Ya. Mungkin kita mengarah ke gangguan kejiwaan ya. 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 Karena apapun jawabannya Apakah itu sering, nanti terpetakan sih, Mas. betul. Mm. Apakah sering ketakutan saat tidur? Ini kan di kelompok yang ini, di kelompok yang kesehatan mental sebenarnya. Ya, Ya, misalnya kita pilih ya. ya, siap. Apakah mimpi buruk? Ya. Baik, Cemas? Ya. siap. Trauma? Ya. Oke. Misalnya. Heeh. Memiliki mimpi buruk? Ya. Baik, Penurunan kualitas bekerja atau misalnya tidak nih, ini tidak. tidak ya, karena masih bisa kerja kan, Hmm, Mas? Mm. betul. Heeh. Mengalami performa ini ya, coba ya. Baik, heeh. Sulit berkonsentrasi? Ya. Siap. Apakah terbangun tidur akibat merasa tercekik atau batu-batu? Tidak. Tidak, Apakah berhenti bernapas selama beberapa kali? Tidak. tidak ya. Baik, Tidak mau bergerak bicara, tidak terbangun? Tidak. ya, Apakah sering tidur secara tiba-tiba dan bekerja? Ini tadi udah ya Mas ya. ya, Ya, coba iya. ya. Oke, Apakah perubahan tidur secara tiba-tiba? Tidak. tidak, Apakah tiba-tiba terbangun dari tidur? Tidak. baik. Sangat gelisah, sulit terbangun? Ya. Mm-mm. Apakah berteriak atau mukul-mukul? Iya. Oke, Rasa takut? Iya. siap. Pupil mata melebar? Ini Ini harus pemeriksaan tidak. fisik sih, tidak ya? Ya, ya, ini. Ya. Mm. Apakah tunda dapat tidur dan berjalan-jalan? Iya, ini ya, ya, nih, ya, ya. Ini ya? Ini kan gangguan ya, disorder ya. Ada. Ya. Tampak memiliki ekspresi sayu? Tidak. Tidak. Oke, Mimpi buruk? Ya. baik. Disorientasi? Ya. Ya, Apakah mengingat bahwa ia tidur berjalan pada pagi harinya? Tidak mengingat? Ya. baik. Memiliki dorongan kuat, tidak terangkan untuk mengarahkan kaki, biasanya tidak nyaman. Lanjutkan Mas ya. Mm-mm. Gejala kaki gelisah, memburuk, memburuk nggak nih? Tidak ya. Ya, gimana nih? Kalau Ya. ya, Ya, coba. oke. Studi kasusnya beragam soalnya jadi panjang nih Iya, kalau ini mulai ke sakit lagi nih. Ini ya, muslim coba. ya, sistemnya begitu. Ini apa Mas? Ya, Ini apa, jam Mas? terbang atau gedung. Coba ini tidak Mas. Baik, Apakah restless sindrom kaki gelisah kan? Tidak. Ini tidak. kita nggak akan ke fisik dulu ya coba ya. Nah, ini Ini hasilnya. pertanyaannya jadi beda-beda ya setiap kasus. Ini, Mas, Ya, monggo. ini, ya, Resumenya nih ini apa? ya, ini riwayat pertanyaan tadi kan banyak banget ya Mas ya. Mungkin nggak Mm-mm. perlu kita bacakan. Iya, Ini, hasil ya, konsultasi ini monggo, hasil Mas. konsultasinya nih. Ya akan terlihat kan gejala-gejala yang dipilihnya ini kan Iya, gejala, ya ini gejala yang dipilih ini sebelah kiri ya. Oke, baiklah ini hasil konsultasi yang kita lakukan ya dengan memakai apa namanya sistem pakar untuk gangguan tidur. Nah, di sini ditampilkan biodata konsultasi ini, eh, Noto Susanto nomor HP sekian tadi yang dari depan tadi. Kemudian gejala-gejala yang terpilih ini gejala yang terpilih ini sebenarnya paling banyak itu yang kita pilih tadi memang sebenarnya tentang suatu gejala berhubungan dengan psikologis ya, ya, atau mimpi buruk segala macam tadi. Jadi ketika kita memilih satu gejala yang misalnya gejala fisik, nah nanti sistem ini akan menanyakan dalam satu kelompoknya juga di gejala-gejala fisik tersebut. Cuman kalau tidak mengarah tentang gejala fisik tersebut, nanti akan kembali lagi ke gejala-gejala psikis yang ditampilkan. Nah, ini hasil analisanya. Coba Mas turun ke bawah. ya, Nah, hasil analisanya ternyata mimpi buruk.
sesuai dengan gejala-gejala yang banyak kita pilih tadi Mas ya, Ya, tentang mimpi nightmare. buruk, tentang ketakutan dan segala macam. Nah, tadi itu gejala-gejala tadi adalah fakta-fakta yang mengarah dari kiri itu dikelompok-kelompokkan akhirnya membuat keputusan ini adalah keputusan penyakit ya sebenarnya sih bukan penyakit ya diagnosanya ya Mas ya. Ya, Kalau disebutnya kan tadi penyakit ya. Nah, penyakit dan solusinya ini hasil filenya adalah eh, mimpi buruk itu. Dengan solusinya ternyata eh, coba untuk tidur di sebelah seorang, untuk memutar musik, ya kan, untuk berbicara berbicara tentang mimpi tadi memang mimpi itu tidak nyata, itu kan kayak gitu ya. ya. Dikesankan seperti itu. Coba untuk mengendalikan stres, coba untuk berpikiran terbuka dan segala macamnya, untuk tidak menonton film horor segala macam. Nah, itu adalah solusi yang diberikan oleh sistem bakar tersebut. Mungkin cukup ya Mas untuk simulasinya. Kalau Nah, di ini bisa UE-nya ini, juga untuk cetak ya, laporan ya, cetak ya. laporan. Nah, seperti ini. Ini bisa diarahkan untuk dicetak kalau memang nanti teknisnya mau dicetak gitu kan. Nah, Ya, seperti ini ini. output tambahan sih sebenarnya ya, Mas. Ya, tambahan. Oke, mungkin itu Ya, Mas Lukman. eh jadi saya stop share screen. Saya coba simpulkan ya. Jadi demikian untuk penelitian review dari jurnal penelitian berkenaan dengan expert system atau sistem pakar dalam studi kasusnya yaitu tentang sistem pakar bagaimana mendiagnosa penyakit gangguan tidur dengan interaksi pengguna ya, terus menghimpun fakta-fakta keluhan atau gejala, kemudian dibandingkan atau di sistem itu akan nanti akan mengkomparasi dengan knowledge base yang diambil dari dokter atau ahlinya ya. Untuk kesimpulannya sendiri dari kelompok kami setidaknya ada beberapa catatan ya. Yang pertama yaitu penggunaan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur ini dapat diakses. Setidaknya kita tadi udah bisa melihat bareng-bareng simulasinya ya. Karena memang ada linknya dan masih aktif. Sistem pakar ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP ya Mas ya. Kalau kita Betul. cek Kita lihat source-nya, ya. ya. Dan database MySQL disebutkan juga dalam jurnal. Terus Betul. penggunaan aplikasi sistem pakar ini dapat memudahkan pengguna. Ya, kita sebagai pengguna sejauh ini dapat kemudahan ya, wawasan dalam menggunakan aplikasi ini juga. Oh, ternyata eh, untuk keluhan-keluhan yang tadi kita coba simulasikan ternyata mengarah kondisi atau disorder atau penyakit tertentu gitu. Terus ini apa lagi? Eh, un- Cukup akurat untuk mendiagnosa penyakit yang dialami oleh pasien atau masyarakat yang ingin mengetahui gejala gangguan tidur apa yang sedang dideritanya. Itu. Terus yang kesimpulan lainnya juga dilakukan dua tahap yaitu tahap offline dan online terhadap fungsionalitas aplikasi menunjukkan bahwa keseluruhan aktivitas pengujian memberikan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tadi kita lebih ke simulasi yang online sih ya. Itu. Online ya. Terus khusus untuk metodenya dalam sistem pakar diagnosis gangguan tidur menggunakan metode fold chaining ini selain bisa diakses melalui web, mungkin ada saran Mas? Kalau dari Mas? Ya, mungkin sekarang kan eranya mobile ya. Jadi Mm-mm. mungkin lebih baik sih dibuatkan aplikasi mobilenya bagi Android Tuh, atau eh, apa namanya untuk di iOS ya. ya, Ya, mungkin mungkin nggak harus mendevelop di Android saja atau di iOS saja. Jadi mungkin mungkin pakai React.js mungkin bisa jadi nanti kan langsung bisa dijalankan di keduanya gitu. ya. Pakai Kalau React Native ya. ya, kalau itu saran Mas ya. Kalau saya Hmm. sendiri kebetulan saya kerja di lingkungan fasilitas kesehatan. Kalau saya ini bisa jadi modular Mas. Jadi modular kasus untuk kayak namanya kalau di rumah sakit atau vaskes itu kan ada namanya diagnosis sementara, Mas. Jadi ketika pasien Hmm. sebelum datang ke rumah sakit itu bisa di apa namanya profiling atau dipetakan dari keluhan yang tadi kan Mas bilang pakai mobile tuh, mobile apps. Ya, Jadi
interaksi pasien yang belum datang ke Vaskes itu sudah bisa dipetakan. Jadi nanti pada Ya, saat datang tinggal divalidasi aja, bener nggak sih antara kondisi yang disampaikan secara lisan tapi via mobile aplikasi untuk apa namanya memprediksi atau diagnosis awal lah ya untuk kasus-kasus tertentu dalam hal ini misalkan gangguan tidur setelah datang tinggal dicek bener nggak ada gangguan lain atau gangguan yang serupa gitu sih Mas. Jadi ini bisa ya, benar. ditanam sebagai modular rekam medis elektronik yang ada di rumah sakit, Mas. Itu. Yang Betul, kemudian betul. terhubung dengan mobile apps, nanti berarti personal health record atau PHR kalau di bidang kami ini. Keren, keren sih. Jadi ini sangat Ya. membuka wawasan dan membuka kesempatan peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut. Mungkin kalau dari saya itu Mas tambahannya, kalau Mas ada lagi? Sepertinya tidak ya. Sudah Ya, cukup deh. Untuk ya, untuk user interface-nya, untuk user interface juga sudah cukup seperti itu sih. Cukup ya karena memang sistemnya kayak kayak kuesioner ya. Jadi ya memang seperti itu aja udah cukup gitu. ya. Oke, mungkin terima kasih dari kami. Semoga apa namanya hasil review jurnal penelitian ini bermanfaat, terutama bagi kami para pembelajar di Sivitas Akademika Unsia ya untuk program studi informatika. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu lagi.